Shalom semuanya, mari kita kembali beribadah doa Rabu malam. Kita masih online, masih di rumah, kita mematuhi pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia, PSBB, kita mematuhi itu. Tapi jangan khawatir, meskipun online, Tuhan bersama kita, Tuhan berada di tengah-tengah kita. Di sini tempat saya berada, di rumah tempat kita semua berada masing-masing. Jadi kita akan memuliakan Tuhan melalui ibadah online kita pada malam hari ini. Kita akan memuji-muji Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa kita, melalui kita sharing pokok-pokok doa kita. Mari kita buka ibadah doa Rabu malam kita dengan menghadap kehadirat Tuhan melalui doa pembukaan kita. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, karena Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa. Bapa, kami kembali menghadap kehadirat-Mu dan kami bersyukur karena Engkau izinkan kami untuk berkumpul sebagai satu tubuh-Mu dan sebagai satu roh untuk bersama-sama mengajukan doa, permohonan doa. Bersama-sama berbagi hati, sharing mengenai kesaksian-kesaksian dan pergumulan kami. Satu sama lain akan kami sharingkan, satu sama lain akan kami berikan kesaksian itu, semua untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa di surga, sehingga malam hari ini adalah malam hari yang hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan hanya untuk memperbesar kerajaan-Mu, memperbesar gereja-Mu, dan untuk kami saling mendorong satu sama lain, memberikan semangat satu sama lain, mendukung satu sama lain. Terima kasih Bapa untuk berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan buka dengan renungan firman Tuhan. Malam hari ini renungan firman Tuhan adalah Tuhan bekerja melalui badai. Ini dari Yunus 1 ayat 16. Bunyinya begini, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Apa yang terjadi di sini? Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang sebelumnya tidak kenal Tuhannya Yunus, Tuhan kita. Orang-orang ini tidak kenal sebelumnya. Tapi terus dia menjadi sangat takut kepada Tuhan kita, Tuhannya Yunus, lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan kita. Nah, apa yang terjadi ini? Kalau kita melihat sepintas lalu, ini adalah kejadian di mana orang-orang bertobat, ya kan? Di mana Tuhan dipermuliakan, di mana orang-orang itu menjadi kemudian mengikuti Tuhan. Jadi kerajaan Tuhan diperbesar. Biasanya hal seperti ini di perjanjian lama, ini kitab Yunus, ini dilakukan oleh nabi besar seperti Musa, gitu kan. Orang-orang ketakutan akan Tuhan, terus menyembah Tuhan. Itu Musa, biasa Nabi Musa. Tapi ini adalah Nabi Yunus, yang mana pada saat ini, pada saat kejadian ini berlangsung, Nabi Yunus hubungannya dengan Tuhan sedang tidak baik, gitu. Jadi kita lihat apa yang terjadi sehingga ayat 16 itu keluar berbunyi seperti tadi yang barusan kita baca. Jadi Tuhan berkehendak atas anaknya, atas Nabi Yunus. Begini di ayat 1. Firman Tuhan kepada Yunus, "Pergilah ke Niniwe, Yunus, lalu berserulah terhadap mereka." Artinya kabarkanlah firman Tuhan, bahwa kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Artinya kejahatannya sudah melebihi batas kesabaran dari Tuhan. Itu yang Tuhan katakan, yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan oleh Yunus. Yunus pergi ke Niniwe. Yunus, kamu berkhotbahlah atau bagikan firmanku kepada mereka. Katakan bahwa kejahatan mereka sudah melampaui batas, bertobatlah. Begitu kan firman Tuhan. Nah, tapi yang terjadi adalah anak Tuhan ini, si Nabi Yunus, melawan kehendak Tuhan dan bahkan lari dari Tuhan. Kita lihat di ayat ketiga, tapi Yunus melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi dia disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, bukannya ke Niniwe, dia pergi ke arah yang berlawanan, yaitu ke Tarsis. Nah, kan dia melawan kehendak Tuhan.
Nah, kita renungkan nanti kalau di rumah, kita nggak akan baca semua di ayat di pasal 1, tapi kalau ada waktu nanti di rumah dan harus disediakan waktu, bacalah pasal 1 di altar keluarga dan direnungkan. Salah satu renungan yang perlu kita perhatikan adalah ini. Siapa saja yang berani melawan kehendak Tuhan, apalagi lari dari Tuhan, anaknya atau bukan anak Tuhan, disayang Tuhan atau sedang bermasalah dengan Tuhan seperti Yunus, kalau berani lari, berani melawan kehendak Tuhan, maka kehidupannya akan ke bawah. Artinya kehidupan ke bawah itu adalah di dalam kehidupannya akan ada pergumulan, tidak diberkati, dan yang seperti itu. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah kehidupan yang down. Life that is down. Kita lihat di ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo. Di dalam bahasa Indonesianya tidak kelihatan. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggrisnya, he, Yunus, went down to the port of Jaffa. Pergi ke bawah, to the port of Jaffa. Yang ayat kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan kapal itu. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Bahasa Inggrisnya down in the hold. Jadi ke bawah. Nah, nanti kita lihat nih aplikasinya seperti apa. Yang kemudian saya ambil dari Yunus 2 yang ayat ketiga. Telah kau lempar aku ke tempat yang dalam. Ini Yunus sedang berdoa. Kaunya adalah Tuhan. Ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Ini Yunus sendiri yang berdoa kepada Tuhan. Dia mengakui sendiri bahwa aku terangkum oleh arus air. Bahasa Indonesia nggak kelihatan, tapi di dalam bahasa Inggrisnya I sank down to the heart of the sea. Jadi down, tadi ayat sebelumnya tadi di sini down, he went down to the port of Jaffa. Yang ayat 5, down in the hold. Yang ayat 3, Yunus 2, I sank down to the heart of the sea. Yunus sendiri mengakui bahwa pada saat dia melarikan diri dari Tuhan, pada saat dia tidak mengikuti kehendak Tuhan, kehidupannya down, kehidupannya penuh pergumulan, kehidupannya tidak diberkati. Kalau nanti di rumah baca pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dari kitab Yunus, kelihatan sekali bahwa kehidupan Yunus pada saat dia lari, pada saat dia menentang apa yang Tuhan mau, down, penuh pergumulan, tidak diberkati. Nah, tapi apa yang terjadi pada saat Yunus lari, pada saat Yunus menentang apa yang Tuhan mau? Tuhan tidak melepaskan anaknya, Tuhan tidak melepaskan Yunus. Dia kejar terus kemana Yunus pergi. Kita lihat di ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu maksudnya kapal di mana Yunus berada. Ada bukan hanya satu kapal pada saat itu yang akan berlayar dari tempat di mana Yunus berada ke Tarsis. Ada beberapa kapal lagi. Yunus pikir aku masuk ke dalam kapal, Tuhan udah gak bisa ngeliat. Enggak, Tuhan tahu Yunus ada di kapal itu. Dan di kapal itulah Tuhan turunkan angin ribut untuk menyerang kapal itu. Yang ayat 6. Datanglah nahkoda mendapatkannya. Jadi pada saat Yunus masuk ke dalam kapal, dia pergi ke bagian yang paling tersembunyi di kapal itu, yaitu di bagian yang paling bawah dari kapal itu. Tujuannya kan untuk bersembunyi, supaya nggak ada yang bisa mendapatkan. Tapi tetap Tuhan mendapatkan Yunus, meskipun dia sembunyi di tempat yang paling tersembunyi di dalam kapal itu, dengan mempergunakan nahkoda kapal. Datanglah nahkoda mendapatkan Yunus. Itulah yang terjadi. Jadi Yunus nggak bisa bersembunyi. Terus yang ayat ke-7, lalu berkatalah mereka, ini yang berkata adalah awak kapal dan nahkodanya satu sama lain. Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Jadi Yunus berpikir, oke lah, dia dapetin saya sedang sembunyi di bagian paling tersembunyi di kapal. Tapi siapa yang bisa bilang di antara sekian banyak awak kapal dan nahkoda itu bahwa sayalah yang sedang lari dari Tuhan, sayalah yang menentang. Siapa yang bisa mengetahui? Asal saya nggak buka mulut, pasti nggak akan ada yang tahu. Tuhanlah yang membuat Yunus ketahuan, yaitu dengan pada saat diundi. Kita tahu kan, kalau undian itu namanya undian, kemungkinan orang kena undian itu
kan sama kemungkinannya. Begitu banyak orang, Yunus lah yang kena. Artinya Tuhan menunjuk Yunus, memberitahukan kepada orang-orang yang ada di dalam kapal itu, ini loh anak ini loh, si Yunus ini loh yang membuat badai ini terjadi. Gak bisa lari, kita mau lari dari Tuhan, gak mungkin. Jadi itulah yang Tuhan tunjukkan, bahwa kalau kita berusaha lari, Tuhan tidak akan melepaskan kita. Karena apa? Karena kita anak Tuhan. Jadi Tuhan gak akan melepaskan. Jadi kita udah lihat bukti-buktinya. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian berikutnya, yaitu ada suatu kejadian di antara Yunus sudah ketahuan tadi melalui undian dengan hal yang berikutnya, yaitu kejadiannya adalah Roh Kudus Allah bekerja. Kita lihat di ayat 9. Sahutnya kepada mereka, ini Yunus, sahut Yunus kepada awak kapal dan nahkodanya, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Pernyataan Yunus bahwa dia takut akan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang mempunyai langit, yang menjadikan laut dan daratan, itu adalah pernyataan iman, sesuatu yang dia percayai, yang ada di dalam hati dan jiwanya yang paling dalam. Itu Yunus katakan. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Simon Petrus di Matius 16 ayat 16. Pada saat Tuhan Yesus sendiri bertanya kepada Simon, Simon menjawab, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Artinya Simon pada dasarnya berkata bahwa engkau adalah Allah. Jadi itu pernyataan iman oleh Simon yang adalah iman yang terdalam, yang ada di dalam hati, jiwa, dan raganya, bahwa yang ada di hadapannya, yaitu Yesus, adalah anak Allah, adalah Allah sendiri yang hidup. Jadi pada saat seseorang memberikan pernyataan iman yang seperti dilakukan oleh Yunus, seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus, yang terjadi di dalam diri orang itu adalah seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan, yaitu di Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepada Simon, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi pada saat Simon berbicara, memberikan pernyataan iman akan Allah, akan Tuhan tadi, Tuhan Yesus sendiri yang bilang, itu bukan kamu Simon, bukan si manusia Simon itu yang melakukan, tapi Bapa yang di surga melalui Roh Kudus Allah yang melakukannya melalui hati Simon, pikiran Simon, dan mulut Simon. Tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya Simon dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu jugalah yang terjadi pada Yunus. Dan pada saat seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus Allah, maka yang terjadi adalah bahwa orang itu, orang yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah anak Tuhan, yaitu Nabi Yunus, akan bisa mengakui dosanya, akan bisa bertobat. Kita lihat ayat 12 dari Yunus 1 tadi. Sahut Yunus kepada mereka. Ini Yunus berkata kepada awak kapal tadi, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Terus yang huruf merah lagi di bawahnya, aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Jadi kita lihat bahwa pertama Nabi Yunus mengakui dosanya, bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu, akulah yang berdosa, akulah yang bersalah. Dia mengakui kan Nabi Yunus. Bagaimana dia bisa mengakui? Seperti tadi ayat 9 tadi yang kita lihat tadi. Ayat 9 di sini dikatakan bahwa dia menyatakan pernyataan iman akan Allah. Artinya Roh Kudus ada di dalam dia. Roh Kudus bekerja di dalam dia. Dan setelah dia melakukan pengakuan dosa, aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu, yang terjadi selanjutnya adalah dia, si Yunus, Nabi Yunus, bertobat. Bukti dari pertobatannya, dia katakan, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Itu orang yang bertobat akan kesalahannya, akan dosanya. Dia bertobat sebegitu rupa sehingga dia rela untuk mati sekalipun. Ini pertobatan sejati. Dan ini hanya bisa terjadi pada saat Roh Kudus bekerja di dalam hati seseorang, yang dalam hal ini dalam hati anak Tuhan, yaitu Nabi Yunus. Dan akibat dari yang terjadi itu tadi, Tuhan dimuliakan,
Kita lihat dari ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut. Awak-awak kapal dan nahkoda tadi mencampakkan Yunus ke dalam laut. Laut berhenti mengamuk. Jadi awak kapal ini melihat sendiri Yunus berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan menyuruh Yunus untuk menyampaikan ke awak kapal ini, lempar aku ke laut, laut akan berhenti mengamuk. Dan begitulah, dilempar Yunus ke laut, laut berhenti mengamuk. Dan awak kapal nahkoda ini melihat, luar biasa betul Tuhan si Yunus ini. Dia bisa menghentikan langit yang mengamuk, laut yang mengamuk, langit yang gelap, mendung, angin berputar-putar. Dia bisa menghentikan itu. Tuhannya si Yunus ini luar biasa. Kan begitu, Tuhan dipermuliakan, Tuhan dipuji. Yang ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Orang-orang ini jadi menyembah Tuhannya Yunus, menyembah Tuhan kita. Tuhan dipermuliakan, Tuhan disembah. Jadi itulah yang terjadi. Nah, kita memperdalam lagi. Kita lihat apa yang terjadi pada awak kapal dan nahkoda ini. Kita tahu sejak awalnya, di mana perjanjian lama dan juga perjanjian baru, Tuhan mau menyelamatkan manusia, mau menyelamatkan kita semua, termasuk awak kapal dan nahkoda yang ada di kapal di mana Yunus berada. Dan itulah yang terjadi. Awak kapal yang menjadi takut di ayat 5, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Kita lihat, awak kapal yang menjadi takut ini ayat 5 di awal, sebelum terjadi Yunus dibuang ke laut tadi. Awak kapal yang menjadi takut masing-masing berteriak kepada Allahnya. Ini Allahnya yang dimaksud, bukan Tuhannya Yunus, bukan Yahweh, bukan Tuhan kita. Jadi mereka masing-masing punya Allah masing-masing. Dan yang terjadi setelah Yunus dibuang, awak-awak kapal itu melihat bagaimana Tuhannya Yunus yang begitu luar biasa. Orang-orang itu, ini adalah awak kapal dan nahkodanya, menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah si orang ini yang sebelum kenal Tuhan tidak ada harapan untuk kehidupan kekal, untuk diselamatkan, masuk ke dalam surga. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, mengagumi, mengakui Tuhan, takut pada Tuhan, mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, tahu Tuhan, kenal Tuhan, Tuhannya Yunus, Allah kita Yahweh, dia memiliki harapan untuk kehidupan yang kekal, untuk masuk ke surga. Dan bukan hanya ini, bukan hanya itu, untuk diselamatkan, memperoleh kehidupan kekal, masuk surga, tapi orang-orang itu, si awak kapal dan nahkodanya, akan menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Artinya kerajaan Tuhan bertambah pengikutnya, artinya kerajaan Tuhan bertambah besar. Dan itulah yang terjadi. Nah, sekarang kita melihat untuk menutup renungan kita malam ini, Tuhan selalu memakai anaknya untuk menyelamatkan manusia. Dan dalam hal ini kita melihat Yunus, Nabi Yunus yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan awak kapal dan nahkoda kapal itu. Jadi pada saat si anaknya ini, si Yunus, maksudnya anak Tuhan di sini adalah Yunus, Nabi Yunus, dipakai Tuhan, dia hubungannya dengan Tuhan sedang tidak baik. Orang dia sedang melarikan diri dari Tuhan, dia sedang menentang apa yang Tuhan mau. Tapi meskipun hubungannya dengan Tuhan sedang jelek, karena itu anak Tuhan, dan anak Tuhannya itu mengaku dosa dan bertobat seperti yang kita lihat tadi di ayat sebelumnya, maka Tuhan pakai anaknya untuk menyelamatkan, untuk pekerjaannya. Dan ini cara pakai Tuhan atas anaknya ini menarik di ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Dan setelah itu orang-orang jadi ketakutan, jadi termasuk awak kapal dan nahkoda tadi jadi ketakutan, jadi menyembah Tuhan, diselamatkan, Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan diperbesar. Tapi lihat cara Tuhan memakai Yunus. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu melemparkan Yunus ke dalam laut. Gimana dipakai seperti itu? Gak ada yang mau kan? Siapa yang mau dipakai seperti itu, dilempar ke dalam laut? Gak ada yang mau. Tapi Tuhan lakukan itu. Gitu. Nah, kita lihat nih, ini belum selesai. Bukan sampai di ayat 16 pasal 1 Yunus ini. Satu ayat lagi, yaitu adalah ayat ke-17. Ayat 17 mengatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus.
Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kelihatannya kejadian yang menyedihkan, bukan? Nah, tapi kita lihat Matius 12 ayat 40. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Dan perkataan Tuhan Yesus sampai sekarang masih didengar oleh anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yunus diberkati luar biasa dengan Tuhan Yesus sendiri menyebut nama Yunus, menyebut pengalaman Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berkat yang sangat luar biasa. Mari kita ambil pelajaran satu aja. Banyak sekali pelajaran, kita akan ambil satu. Saat badai menerjang, seperti yang terjadi di Yunus, pada saat badai menerjang di laut, yang terjadi pada kita hari ini, pada saat badai pandemik datang. Itu artinya kalau di dalam, jadi pada saat badai itu terjadi, yang terlibat di dalamnya ada anak Tuhan ya, seperti Yunus, seperti kita. Artinya Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja. Dan pada saat Tuhan sedang bekerja, hasil dari pekerjaannya adalah bahwa Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan diperbesar, Tuhan menyelamatkan semakin banyak orang. Seperti yang sekarang terjadi, anak-anak Tuhan tetap berdoa, bukan? Anak-anak Tuhan menyampaikan pernyataan iman, akan imannya kepada Tuhan dengan luar biasa, iman kepada Tuhan Yesus dengan luar biasa, bukan? Kita tetap melakukan penjangkauan, bukan? Melalui WA, melalui telepon, kita tetap memberikan kesaksian, bukan? Itu kita sedang dipakai Tuhan. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah badai pandemik ini. Dan setelah ini selesai, seperti yang terjadi pada Yunus, kita, anak-anaknya akan diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, anak-anaknya, secara luar biasa. Jangan khawatir ada badai pandemi. Tuhan sedang bekerja. Kita tetap aja seperti yang dilakukan Yunus, berdoa, bertobat, mengaku dosa, tetap melakukan apa yang Tuhan mau, tetap dekat pada Tuhan. Tetap dekat pada Tuhan melalui berdoa, membaca Alkitab. Setelah semua selesai, kita anak-anaknya akan diberkati Tuhan seperti Tuhan memberkati Yunus. Amin.